Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, kembali kita diingatkan dalam persekutuan doa malam online. Untuk itu, saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu, kita mau menaikkan pujian Kami dan Seisi Rumah Kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa diri kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan, menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu. Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa diri kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan, menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu. Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami di dalam doa malam pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, memberkati kami melalui firman-Mu, Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meserahkan persekutuan kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Kembali Bapak Ibu kita menaikkan pujian, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian Penuhkanlah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum nanti kita berdoa bersama-sama, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di tengah masa krisis, pandemi corona, Tuhan terus memelihara kami dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kembali kami berlutut bersekutu di hadapan-Mu melalui persekutuan doa online. Kembali kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong firman Tuhan yang kami baca renungkan, kembali memberkati kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita melanjutkan dari kitab Ratapan, dan pada minggu ini kita memasuki pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-52 sampai ayatnya yang ke-66. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lobang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ayat 55, Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lobang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Kau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku, percakapan orang-orang yang melawan aku, dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka, aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutuk-Mu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Ya, sedemikian pembacaan kita. Melanjutkan pembacaan minggu lalu dari kitab Ratapan. Bapak Ibu, kembali saya mengingatkan bahwa kitab Ratapan ini terdiri dari 5 syair yang meratapi akan hancurnya Bait Allah dan Yerusalem ke tangan Babel karena peringatan Tuhan kepada umat yang tidak setia. Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di situ digambarkan bagaimana seruan umat. Seruan umat untuk apa? Seruan umat yang meminta tolong kepada Tuhan atas kesusahan, atas pergumulan yang mereka hadapi kala itu. Ada beberapa hal yang kita lihat dari pembacaan kita, Bapak Ibu. Umat Israel, sebagaimana sudah disinggung di dalam minggu-minggu yang lalu, bahwa mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami pergumulan, itu memang karena dosa dan perbuatan yang mereka lakukan, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memperingatkan mereka dengan mendatangkan bangsa asing, lalu menghancurkan bait suci yang menjadi simbol tempat ibadah mereka, kehadiran Tuhan bagi mereka. Bahkan Yerusalem, kota suci, dihancurkan oleh Tuhan sebagai peringatan kepada umat. Dan umat hidup di bawah tekanan, perlakuan yang tidak baik melalui bangsa asing yang Tuhan pakai untuk memperingatkan umat. Nah, Bapak Ibu, di dalam pergumulan umat, di dalam kesusahan umat pada kala itu,
ternyata muncul kesadaran dari umat. Apa yang sudah mereka lalui, yang mereka alami, ini mereka tertekan, menderita. Dan di dalam pergumulan itu, umat menyadari hanya Tuhan yang mampu menolong mereka. Mereka tidak dapat menjauh dari Tuhan. Mereka tidak dapat lari dari Tuhan. Karena sekalipun Tuhan menghajar, Tuhan memperingatkan, sebenarnya Tuhan mengasihi mereka. Supaya mereka bisa hidup lebih baik lagi, lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pengalaman di dalam kesaksian si pemazmur juga menyadari bahwa ia tidak dapat lari, tidak dapat menjauh dari Tuhan. Betapa berdosanya, betapa si pemazmur ini tidak layaknya di hadapan Tuhan. Namun ia katakan ya di dalam kesaksiannya, kemana aku dapat pergi menjauh rohmu, menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di sana pun engkau. Ini pengalaman pergumulan dari si pemazmur. Bahwa ia tidak dapat menjauh dari kasih Tuhan. Ia tidak dapat lari dari Tuhan. Dan ini juga yang disadari oleh kitab Ratapan. Umat di dalam kesusahannya ya, yang diungkapkan di sini oleh Nabi Yeremia sebagai perwakilan umat. Ungkapan ini menjadi doa bagi umat di dalam pergumulan dan penderitaan yang ia hadapi. Dikatakan, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Umat menyadari ia telah jatuh di dalam lubang yang dalam karena dosa, karena ketidaksetiaan kepada Tuhan. Ini melalui pengalaman pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan, akhirnya umat menyadari. Lalu dikatakan, engkau mendengar suaraku. Itu menjadi ungkapan iman umat. Bahwa Tuhan mendengar seruanku, Tuhan mendengar kesusahanku. Katakan, engkau dekat tatkala aku memanggil namamu. Ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini sebagai ungkapan iman umat yang mengalami pemulihan. Karena pergumulan yang Tuhan izinkan, kesusahan yang Tuhan izinkan. Kini umat berbalik kepada Tuhan. Umat menyadari membutuhkan Tuhan. Ia mencari pertolongan Tuhan. Umat menyadari hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, John Piper dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Kristus dan Coronavirus, mengatakan bahwa penderitaan dapat menjadi alat Tuhan agar umat semakin dekat dan bergantung kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kalau kita pikir di dalam kelimpahan, orang mungkin dapat lupa kepada Tuhan. Ya, demikian juga di dalam kekuatan diri, ya, di dalam kesehatan yang ia miliki, mungkin seseorang bisa menjauh dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu melalui penderitaan, melalui pergumulan, melalui kelemahan tubuh, mungkin juga sakit, seseorang atau umat yang percaya kepada Tuhan bisa semakin menyadari bahwa ia membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kelemahan-kelemahan itulah yang terus akan membuat dia bergantung kepada Tuhan. Dan ini juga yang dialami oleh Paulus. Justru aku bisa bermegah di dalam Tuhan karena kelemahan-kelemahanku. Ada duri dalam daging yang Tuhan taruh. Tapi di situ aku bisa bermegah, mengalami kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, pengalaman saya selama masa pandemik ini
di dalam pergumulan saya sehari-hari, ya, dalam pikiran saya itu selalu berkecamuk ya antara Kristus dan coronavirus, begitu seperti judulnya bukunya John Piper ya. Nah, beberapa waktu yang lalu pengalaman saya memang sudah lama ingin cukur rambut ya. Saya tidak terbiasa dengan rambut yang gondrong begitu. Tapi beberapa kali saya mau keluar rumah itu ragu dan ada rasa takut begitu ya. Pada akhirnya saya coba melangkahkan kaki. Nah, ketika saya keluar, di dalam pikiran saya berkecamuk dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jagai saya ketika keluar dari rumah ini melangkahkan kaki ke tukang cukur begitu ya. Berikan saya kesehatan, daya tahan tubuh yang baik. Bahkan saya juga mendoakan tukang cukur yang akan saya jumpai. Tuhan juga berikan kesehatan kepada si tukang cukur itu, tidak terkena infeksi begitu ya. Nah, ini pengalaman kecil Bapak Ibu. Dan melalui hal ini ya, masa krisis pandemi corona ini, saya memang semakin bergantung kepada Tuhan. Bahkan saya selalu melibatkan hal-hal yang kecil, sepele sekalipun, membawa di dalam doa, di dalam hati, di dalam pikiran saya, Tuhan menolong saya. Bahkan ketika saya akan mencukur rambut. Itu salah satu hal yang sederhana mungkin, yang tadinya tidak pernah saya lakukan. Lalu saya juga sering bertanya, Tuhan, apa yang akan terjadi jika saya terinfeksi COVID-19? Apa yang akan terjadi dengan anak dan istri saya? Kiranya Tuhan menjagai kami. Itu yang terus saya gumuli ya. Saya selalu memikirkan tentang Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebagai perenungan kita ya di tengah krisis yang kita hadapi saat ini, seberapa besar kebutuhan saudara akan Tuhan? Kebutuhan Bapak Ibu akan Tuhan. Sejauh mana Tuhan mempengaruhi pikiran kita, hati kita, setiap tindakan langkah kita. Sejauh mana Ia telah memimpin, menuntun kita. Nah, umat Israel di dalam masa krisis dan kesusahan yang diungkapkan di dalam kitab Ratapan mengalami pertobatan. Ya, dia menyadari hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan mereka. Dan dengan situasi umat pada waktu itu yang Tuhan izinkan, ternyata umat semakin menyadari, ia semakin ingin bergantung kepada Tuhan, semakin memikirkan Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, dan seterusnya. Kiranya melalui perenungan ini, kita juga bisa belajar ya dari umat Israel. Mungkin situasi kita saat ini di tengah COVID-19 mengkhawatirkan. Tapi disitulah ada hal-hal baik yang Tuhan rencanakan supaya kita semakin bergantung kepada pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu bersama keluarga di rumah, mari kita mengambil sikap doa di hadapan Tuhan. Kita menyadari kita membutuhkan Dia dalam setiap langkah hidup kita. Apapun yang akan kita lakukan, rencanakan, kerjakan, bahkan di tengah situasi krisis ini. Mari kita bersama-sama mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu, saudara yang berada di rumah, kita bersama-sama menyatukan hati. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam mengantisipasi dan juga pencegahan wabah corona untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kita doakan untuk kota Jakarta yang menjadi epicentrum, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang sebagai penyangga ibu kota, untuk program PSBB yang saat ini terus diperpanjang, kiranya ini juga boleh dipakai Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kita doakan juga untuk tim medis, dokter, perawat,
menjadi garda terdepan yang berhadapan dengan pasien, mereka berhadapan dengan maut. Kita doakan untuk kesehatan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan kita doakan juga untuk saudara kita yang terinfeksi harus dirawat, diisolasi, dan juga ada yang meninggal. Kita doakan keluarga boleh dikuatkan. Mari saat ini kita juga bersama-sama berdoa untuk gereja kita, jemaat di Jembatan Hitam maupun di pos. Kiranya Tuhan juga menguatkan saudara-saudara kita untuk tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah masa sulit, masa krisis ini. Kita tidak tahu sampai kapan krisis pandemik ini akan berlangsung di negara kita, tapi kita terus memohon akan pimpinan Tuhan. Kita rindu kembali dipersekutukan, datang di gereja bersama-sama untuk beribadah, berdoa. Mari kita bawa di dalam doa supaya Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan mengasihani kita. Doakan untuk setiap jemaat dalam pergumulan mereka di Jembatan Hitam, di pos. Kita juga berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing. Mari kita membawa di dalam doa pada malam hari ini. Untuk kesehatan kita, untuk keluarga, untuk usaha pekerjaan yang semakin sulit saat ini. Mari kita membawa di dalam doa. Ya Tuhan menyatakan yang terbaik dalam pergumulan-pergumulan kita. Bapa di dalam surga, kami terus membawa pergumulan bangsa dan negara kami ini dengan masa krisis dan kesulitan karena pandemi corona. Kami terus berdoa baik bagi pemerintah, bagi masyarakat, boleh bekerja sama dengan baik untuk boleh memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan kiranya bekerja melalui pemerintah, Menteri Kesehatan, melalui rumah sakit, melalui aparat, bahkan RT RW di sekitar kami, Tuhan pakai. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan gerejamu di Jembatan Hitam, di pos, sama di jemaat yang terkena dampak dari pandemik ini, dalam kehidupan usaha pekerjaan mereka semakin sulit. Kami terus berdoa Tuhan, ya Tuhan kasihani. Juga menyerahkan untuk setiap kami, pergumulan kami, pribadi kami, kesehatan kami, anak-anak kami, pasangan kami, keluarga, usaha pekerjaan, juga pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa-doa kami, syafaat kami. Kami ingin menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.